Aku sudah besar. Kalian sudah makin besar. Sekarang sudah kelas 4. Perhatikan teman-teman kalian sekelas. Ada yang berubah. Ada yang tidak. Ada perubahan fisik yang terlihat. Misalnya ada yang badannya makin tinggi atau ada yang rambutnya makin panjang. Ada pula perubahan yang tidak terlihat. Misalnya ada yang sudah bisa menyiapkan sarapan sendiri atau ada yang sudah lebih percaya diri dan berani berbicara di depan kelas. Jangan khawatir jika perubahan kalian berbeda-beda. Hal yang penting, kalian tetap berkawan. Membaca. Aduh, tidak muat lagi. 15 menit berjalan, Rani merasakan sakit di ujung jari kaki dan tumit. Rasa perih ditahannya. Rani terus berjalan sambil meringis kesakitan. Ia ingin cepat-cepat sampai di rumah. Rani sampai di teras rumah. Rani segera duduk di kursi. Aduh, perih sekali. Gumam Rani sambil meletakkan tas sekolah di meja teras. Rani pun segera membuka sepatunya. Aduh, sakitnya, keluh Rani dalam hati. Pelan-pelan ia melepas kaus kaki. Ternyata, tumit Rani lecet. Sepatuku tidak muat lagi. Harusnya sepatu ini tidak aku pakai. Tapi sayang kalau tidak dipakai. Sepatu ini masih bagus, kata Rani dalam hati. Bagaimana kalau sepatu itu kamu berikan kepada Rena? Kalau ibu perhatikan ukurannya pas, kata ibu. Yang tiba-tiba sudah ada di belakang Rani. Oh, begitu ya Bu. Baiklah. Nanti sore aku akan berikan sepatu ini kepada Rena. Tentu dia akan senang sekali, kata Rani dengan gembira. Sekarang siapkan alat tulis dan jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Bagian tubuh mana rasa sakit yang dirasakan Rani? Kenapa Rani merasakan sakit? Kepada siapa Rani ingin memberikan sepatunya? Ceritakan kembali apa yang telah kalian dengarkan ke dalam bentuk tulisan. Kebahasaan. Memahami kalimat transitif dan intransitif. Kalimat aktif dibedakan menjadi dua, yaitu kalimat aktif transitif dan kalimat aktif intransitif. Pengertian SPOK. SPOK merupakan singkatan dari subjek S, predikat P, objek O, keterangan K. SPOK merupakan aturan atau rumus yang penting dalam menyusun kalimat yang runtut dan mudah dimengerti. Kalimat ini disusun dengan memperhatikan urutan frasa. Kalimat aktif transitif. Pengertian kalimat aktif transitif adalah kalimat memerlukan objek. Dengan demikian, pola kalimat transitif adalah SPO atau SPOK. Karena memiliki objek, kalimat transitif dapat diubah menjadi bentuk pasif. Ciri-ciri kalimat transitif, yaitu 1. Menggunakan kata kerja transitif, kata kerja yang membutuhkan objek. 2. Kalimat bisa diubah menjadi pasif. 3. Secara umum kata kerja berimbuhan mi atau memper. Berikut ini contoh kalimat aktif transitif. Pemerintah mengumumkan kenaikan tarif listrik. Pemerintah, S mengumumkan. P. Kata kerja, kenaikan tarif listrik. O. Kinda menyiram tanaman di taman depan rumah. Kinda, S menyiram. P. Kata kerja, tanaman. O. Di taman depan rumah. K. Tempat, kalimat aktif intransitif. Pengertian kalimat aktif intransitif adalah kalimat aktif yang memerlukan objek. Dengan demikian, pola kalimat intransitif adalah SP atau SPK. Karena tidak memiliki objek, kalimat aktif intransitif tidak dapat diubah menjadi bentuk pasif. Ciri-ciri kalimat intransitif, yaitu 1. Menggunakan kata kerja intransitif. Kata kerjanya tidak membutuhkan objek. 2. Kalimat tidak bisa diubah menjadi pasif. 3. Secara umum kata kerja berimbuhan ter, ke, ber, kean. Berikut ini contoh kalimat aktif intransitif. Nizar menangis. Nizar, S menangis. P. Kata kerja. Semua siswa belajar di rumah. Semua siswa, S, belajar. P. Kata kerja, di rumah. K.
Tempat. Mengenal tanda baca. Tanda titik dipergunakan sebagai penanda akhir kalimat. Kalimat yang diakhiri dengan tanda titik adalah kalimat berita. Selain itu, tanda titik juga dipergunakan untuk pemisah angka jam, menit, dan detik, serta memperjelas jumlah. Contoh kalimat yang menggunakan tanda titik. Pada pukul 9.20, pemerintah desa membagikan kartu vaksin untuk 3.000 kepala keluarga. Pada kalimat tersebut terdapat 3 tanda titik. B. Tanda tanya dipergunakan sebagai penanda akhir kalimat tanya. Contoh, siapa namamu? C. Tanda seru dipergunakan sebagai penanda akhir kalimat perintah dan ekspresi terkejut. Contoh, ayo tutup jendela itu. Kalimat perintah. Astaga, besar sekali menara itu. Ekspresi terkejut. D. Tanda koma memiliki banyak fungsi. Antara lain memisahkan unsur perincian serta memisahkan anak kalimat dan induk kalimat. Contoh, Indra, Indri, dan Indro adalah anak kembar 3. Memisahkan unsur perincian. Meskipun sudah bekerja, dia tidak lupa dengan jasa para guru. Memisahkan anak kalimat dan induk kalimat. Simaklah bacaan teks berikut ini. Fobia. Fobia adalah ketakutan yang sangat berlebihan terhadap benda atau keadaan tertentu yang dapat menghambat kehidupan penderitanya. Contoh fobia. Ovidiofobia. Fobia terhadap ular. Coulrofobia. Fobia terhadap badut. Arachnofobia. Fobia terhadap laba-laba. Astrafobia. Fobia terhadap guntur dan kilat. Apa yang dapat kalian lakukan jika teman kalian mengalami gejala fobia? Bantulah agar dia bisa tenang. Misalnya dengan memeluknya, mengajaknya menjauh dari benda yang membuatnya takut, mengalihkan perhatiannya ke hal lain. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Dari teks fobia tersebut, apa perbedaan ketakutan biasa dengan fobia? Apakah di antara kalian atau orang yang kalian kenal ada yang mengidap fobia? Fobia apa? Sebutkan. Apa yang harus dilakukan jika teman atau saudara kalian mengalami serangan fobia? Cara mencari kata di dalam kamus. Kamus adalah buku rujukan yang menerangkan makna kata-kata. Kamus berfungsi untuk membantu seseorang mengenal perkataan baru. Selain menerangkan maksud kata, kamus juga mungkin mempunyai pedoman sebutan, asal-usul suatu kata dan juga contoh penggunaannya. Kamus cetak. Perhatikan kata-kata yang ada di dalam kamus cetak. Urutan kata-kata tersebut disusun sesuai abjad. Perhatikan huruf pertama kata yang kalian cari. Bukalah kamus pada bagian huruf tersebut. Jika kata tersebut kata berimbuhan, kenali kata dasarnya terlebih dahulu. Perhatikan huruf pertama kata dasar tersebut. Kalian tidak perlu mengurutkan kata satu persatu. Cukup perhatikan huruf kedua dan ketiga dari kata yang kalian cari. Lihatlah huruf sebelum arti kata. Huruf itu menunjukkan kelas kata tersebut. Menulis surat pribadi. Surat pribadi dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu surat pribadi tidak resmi dan surat pribadi resmi. Surat pribadi tidak resmi adalah surat yang dibuat dan ditujukan pada temanmu. Sementara surat pribadi resmi adalah surat yang dibuat dan ditujukan pada wali kelas atau institusi tertentu. Contoh adalah surat izin tidak masuk sekolah dan surat lamaran kerja. Secara umum ada 3 fungsi dari surat pribadi, yaitu mengekspresikan perasaan, perwakilan pribadi penulis, serta mengembangkan kemampuan bahasa dan kreativitas. Surat pribadi juga memiliki beberapa ciri yang membedakan dengan jenis surat. Ciri-ciri surat pribadi, yaitu dibuat oleh perseorangan bukan lembaga atau instansi. Tidak ada identitas surat yang berupa nomor, lampiran, menggunakan bahasa yang tidak resmi, serta tidak menggunakan kod surat. Contoh surat pribadi. Jurnal membaca.
Jurnal membaca adalah jurnal yang menyajikan informasi perihal detail kegiatan membaca yang dilakukan terhadap karya sastra, baik berupa buku atau yang lainnya. Bacalah buku, majalah, koran, artikel di internet, atau sumber lain yang menceritakan hobi. Kalian juga boleh membaca buku dengan tema lain yang kalian suka. Kalian bisa membacanya di sekolah sebelum pelajaran dimulai, sepulang sekolah, atau setelah belajar di rumah. Untuk setiap buku atau bacaan lain yang kalian baca, buatlah catatan seperti berikut ini di buku tulis.